Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu sehat sedaya ya. Insyaallah sehatipun nikmat untuk ibadah. Ibadah sampai husnul khatimah. Niki hari libur nggih. Kula wau sampai rumah jam 7.30 dari majelis subuh. Terus keluarga sudah tanya, yuk mangkat neng ngendi ya. Nah, kacau ini. Hari libur niki sing pengawasan tas saya kata napa mboten enten liburan? Liburannya pengawasan. Masya Allah. Mugi-mugi dados amal kebaikan, tholabul ilmi, perjalanan panjenengan sampai di sini itu doanya mustajab. Bahkan kalau niatnya Allah Ta'ala, ada apa-apa di perjalanan bernilai pahala. Bahkan ada redaksi hadis yang menyebut salah satu keadaan husnul khotimah bahkan sebanding dengan syahid ketika mereka meninggal dalam tholabul ilmi. Tapi ya tidak seperti syahid di medan perang itu ya nggih. Mungkin ilmunya bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mungkin kita dapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cekap, baik, halal, dan amal solih solihat kita semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita masuk ke akhir dari bab yang keempat tentang perkara kejujuran dari hati, ya, kebenaran dari hati. Lalu kula lantunkan satu hadis dari Abu Khalid Hakim bin Hizam. An Abi Khalidin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaq wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika ada dua orang yang melakukan jual beli, boleh memilih antara melanjutkan jual beli, lanjut akad sama-sama ridha, atau cancel, batal, selama keduanya belum berpisah, selama belum selesai bersepakat, masih di dalam tempat yang sama, panjenengan tawar menawar, nyang-nyangan, suwe banget, terus cancel di situ sah, tidak masalah. Tetapi apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka akad jual beli keduanya dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi jika keduanya antara penjual dan pembeli itu menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan aib dari barang jualannya, atau pembeli berdusta dengan tawar-menawarnya, kayata ngenyang murah alasane orang duit padahal duitnya akeh, niku ya ngapusi. Ya, itu termasuk kejujuran di dalam jual beli. Maka dileburlah kebarokahan dari hasil jual beli kalau mereka melanjutkan jual beli. Jadi penjual kalau dimintai tolong untuk jujur tentang barang dagangannya itu juga afdal dalam proses jual beli. Jual beli si penjual ditanya, kowe iki kulake mesti sakmene. Si pembeli tahu, terus bagaimana? Sebetulnya kan dalam etika jual beli ndak boleh, kudune sopan, santun, karo sing dodol ya aja dibuka terus, mesti kulake 20.000. Akhirnya membuat penjual juga bingung, kok nek ngomong modale ora entuk bati. Pada akhirnya si penjual pun berbohong, ora iki kulake 20, padahal kulake dhewe 20. Nah, hal-hal kayak gini tuh ya tidak barokah ketika terjadi apa jual beli. Jadi sama-sama penjual dan pembeli ya mbok ya sing adil, sing bijak, saling menguntungkan. Keterangan dari hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim tentang keutamaan kita jujur dan berusaha untuk jujur, sehingga kalau tidak jujur atau dusta kita merasa bersalah. Karena ada orang yang terbiasa dusta itu ya apa-apa biasa, padahal nanti dosanya menumpuk terus. Sekali ngapusi untuk menutup kebohongan sebelumnya, akan muncul kebohongan-kebohongan yang lain. Kasusnya kathah, sing kasus cilik alih kasus gede nggih enten sedaya. Terus salah satu yang membuat hilangnya kebarokahan dalam muamalah ketika ada dusta di dalamnya. Wah, ini mobilku tangan pertama padahal tangan ketiga. Nanti setelah dibeli hasilnya, uang hasil jualnya pun tidak barokah. Khiyar majelis itu keputusan yang disepakati dua belah pihak untuk membatalkan atau melanjutkan proses jual beli. Nek wis sepakat walaupun bilisan dengan di luar masjid alati nyang-nyangan omah, piro 300 juta ya wis ora apa-apa, selama masih ketemu itu diperkenankan untuk lanjut atau cancel. Cuman kalau pekewuhan itu kan ya susah ya, jenengan wis ngenyang suwe ternyata ra sida tuku. Niku sok-sok ya sing dodol ya anyel banget, sak jam ngonyang ora sida tuku. Makanya di luar hadis ini harus ditambahkan dengan adab, etika yang tidak tersirat di dalam hadis. Ya nek nyang-nyangan ya sak madyane. Wong sekilo 50.000 jenengan nyang 10.000, iya ya kebangetan. Walaupun jenengan bakul toh, paham. Ya sudah, kalau jenengan merasa kemahalan, merasa dipaido, pindah penjual saja selesai. Ojo godol golek bathi akeh menu ora barokah. Lho kok sing menentukan ora barokah malah panjenengan iki piye? Ya. Jadi ya tidak boleh, ada etika, ada adab yang harus kita junjung tinggi dalam perkara jual beli. Ibu-ibu, hadis ini menekankan betul-betul kejujuran, baik niat mau beli ataupun tidak. Kadangkala uang meh tuku ya gara-gara pekewo. Iki lho HP lho, padahal nggak pingin tuku, jenengan ijek acting, padahal orang duwe duit. Itu ya ndak jujur dalam jual beli, ndak barokah. Jenengan wis ra duwe duit tapi etak tuku ben enek respon, tetapi kan pada akhirnya memberi harapan penjual gitu. Mbak aku duwe motor. Apa iya? Apa motormu Supra tahun piro 2000? Apa mbok dol? Oh kalau dol sepuh murah saya tak ceke padahal ra duwe duit. Itu juga tidak jujur. Tidak boleh seperti itu, memberi harapan palsu kepada mereka. Wes ngoyo-ngoyo video, ngoyo-ngoyo foto, tak terke nggonmu bang, ya tak tonton, padahal ra enek niat tumbas dosa. Ya,
Yo, alasan apapun jenengan tidak jujur berarti dalam memulai muamalah. Tuh. Enggak, wis ben iso silaturahim seperti berkah. Yo, orang ini beda konteks. Beda konteks, silaturahimnya bukan di situ kok silaturahim ngapusi. Karena yang digarisbawahi di sini tentang perilaku kejujuran dalam memulai sesuatu. Ini masih satu paket dengan innamal amalu binniyat ya, belum selesai pembukaan itu. Jadi selama masih dalam satu tempat, panjenengan masih bisa melanjutkan atau membatalkan sehingga dil-dilannya ridho. Mbak rasido mbak, aku tadi duitku butuh nggolian ora rasido sih lah. Tapi nek pun pisah jenengan deal, jadi wes deal terus pisah, tenggriyo terus mikir-mikir, terus WA, mbak aku rasido ya, niki nggak barokah. Berarti dimulai dari mukaddimahnya. Kalau startnya aja jenengan ndak niat untuk melakukan muamalah jual beli, ndak usah masuk di dalamnya. Karena yang ditunggu oleh Allah kebarokahan dari muamalah ini adalah kejujuran panjenengan. Ajeng tumbas opo ora. Gur inguk-inguk neng pinggir do nonton neng Car Free Day jenengan nonton wah jilbabe apik ora duwe dit. Ya uwe nonton-nonton jujur mboten Bu kula namung nonton-nonton selesai. Ora saya inguk wih pinten Mbak suwida oh mau suwida mbok 40 ya ora duwe duit tok ngenyangi enten sing kaya nonton akeh. Dan ini bukan masalah apa nggih barokahnya transaksi itu loh Bu. Karena orang yang jual kan pingin dan entuk rezeki, dia ingin dapat keuntungan, pingin berhasil. Lo kok jenengan apa nek bahasane gauli jenengan kasih apa harapan palsu, PHP, yo coba. Tuh itu adab yang sering kita lupakan. Ya kalau niat betul disiapkan alasannya. Aku ra duwe duit Mbak, nek titip KTP ngono piye? Berarti ada niat jenengan meh muamalah versi kedua, bukan jual beli lagi, tapi ke hutang piutang. Nanti ada akad lagi, ada adabnya lagi. Ya, kalau yang jual ternyata tidak mengizinkan, ya aja maksa. Ini pemegang kuncinya penjual. Waduh Mbak niki nek diutang dereng saged iki lho guru 50 udil. Wah, dosa. Jenengan bar niku ndak barokah lho kalau punya uang 50 dibelanjakan. Tuh nggih. Itu napa? Nggih, jadi telepon. Kula kenten tanglet. Jadi ada level-level untuk membuat transaksi itu barokah. Lanjut lagi, ini kan perkara penjual dan pembeli. Kembali ke adab yang awal. Ibu-ibu masih kemutan ndak sing sahabat tabiin yang tumbas kurma niku lho. Kemutan mboten? Tumbas kurma, ngicip-icip. Bon, kemutan nggih, ngicip-ngicip. Setunggal butir terus tumbas. Nenek basa ben gampang ngeten. Tumbas 5 kilo. Nggih, pas nyang-nyangan niku beliau ngicipi kurma. Lali ora pamit, ngoten. Terus undur. Beliau dapat mimpi-mimpi yang berkaitan dengan orang yang zalim. Wong zalim neraka. Zalim ku apa ya Allah? Apa salahku? Terus dipikir-pikir, astagfirullah. Aku ndak ingin tuku kurma icip-icip durung izin. Tuh. Akhirnya balik neng pasar goleki kiose, oh ini ketemu. Lho kok sing dodol ora bapak-bapak ndek ini. Oh, enggak seperti kemarin. Mas, ini apakah yang jual kurma bapak ini? Oh iya, itu bapak saya. Oh alhamdulillah. Kalau ajeng izin tempo lalu kalau tumbas kurma lali ada butir yang belum kalau izin kalau makan. Mohon maaf, tolong diikhlaskan. Oh jeje pak, ikhlas kulo. Tapi gandeng bapak kulo sampun sedo.
niki toko niki diwariske teng putra-putranipun. Lah putrane bapak mboten kula tok, enten kakang mas, enten adik ragil, kakak lah monggo. Lah karena ia punya ilmu agama, akhirnya monggo. Kalau panjenengan sak butih wae dadak dugi mriki rawuh mriki kok ya ngoyo-ngoyo men, tapi panjenengan kok sudah berjuang begitu nggih kula ikhlas. Cuma nek kula ikhlas warise bapak kathah. Monggo nyuwun izin kalih putra lan kakak kula sanesipun. Wah, sak butire tetep goleki sila iki sik jenenge silaturahim tenanan. Paham ibu-ibu? Aku yang goleki semuanya sudah mengikhlaskan dan gedek-gedek. Ya Allah, guru satu butir kurma antek ado-ado diroyo-royo. Akhirnya beliau sudah tidak dapat mimpi buruk lagi, nikmat dadi wong sholih, dapat jannah. Kan begitu ceritanya. Dan jenengan wis ngentekke pirang klengkeng niku yang karo icip-icip kelengkenge ora izin, ngenyange watos rasido. Wah. Tuh. Contoh nggih. Dilihat kalau panjenengan dalam keadaan sarok niku lapang, nek saged adab jual beli itu menguntungkan penjual. Kalau penjualnya juga punya etikat baik, wonge penak sae gek butuh duit, jenengan sarok, maka adab berikutnya jenengan nek ngenyangi malah munggah. Niki kelengkenge pinten Mas? 3 doso. Welalah. 3 doso. 30.000. 40 entuk ora lah. Kuwi nek enek ibu-ibu sing ngono ki ora barokah tenan itu ya Allah. Pingin seperti itu, Bu? Jadi orang seperti itu, mungkin rezekinya lapang. Apalagi yang jualan itu orangnya ketok membutuhkan, mesake wis tumpakane pijengki bronjonge wis rada rusak-rusak, nyang-nyange lah. Antek dikali-kali tambahi bakal tambahi sithik. Apa jenisnya tambah? Dianget-anget, anget ngono kae. Ya jangan. Paham ibu-ibu? Terus adab selanjutnya, setelah punya muamalah dengan penjual, panjenengan ada sunnah untuk silaturahim. Kalau cocok dengan kebaikannya ya jadikan sedulur. Karena itu ibadah di luar ibadah khusus oleh Nabi yang bisa kita contoh. Nabi punya teman-teman bagus, kental itu juga dari perdagangan beliau. Relasi namanya. Nah, bar niku jenengan nek pesen tengklenge tinggal WA rampung, ora antri. Kan enak kan? Semua muamalah sebetulnya. Dan nepotisme dalam Islam itu tidak terlarang selama tidak melanggar syariat. Nggih, jenengan niku antrian ke 70 BPJS. Wis wetenge seloro kenyat-kenyat, wah iki lagi 17 saka 70. Wah suwe banget. Pas istirahat zuhur dokternya lewat ketemu ibu. Loh, Bu Siti, sakit apa? Nggih kula antri dok. Nomor pinten? Lah, ijek suwe banget. Ngerti-ngerti antriannya dijipuk dokternya terus mlebet sing dipanggil jenenge ibu. Dosa mboten? Ya dosa. Sebetulnya tidak boleh karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Lah mbok sehebat apapun panjenengan, ya tetap melu antri. Kita yang menolak, bilang ke dokter. Ini kan kita mau bilang kejujuran dalam muamalah toh. Dok, sak loro-lorone kula anu tetep antri. Ah ini barokah, sapa ngerti bar kuwi mari. Cara nepotisme bukan itu. Ya, jalur lain. Ibu jangan masuk antrian dulu. Kalau sudah kenal dokternya, kula biasanya sebelum ke rumah sakit ke poli niku WAC. Assalamualaikum dok, ini ajeng periksa. Lu jam pinten? Nggih sekitar jam 5. Oh ya sudah, kula daftar ke sekalian. Wah,
teko mboten antri. Itu nepotisme yang diperbolehkan. Jenengan punya anak bermuamalah dalam perusahaan, jenengan punya perusahaan sudah besar, iya, lihat kita faktor kejujuran. Dua anak lulusan S1, S2, S3 pinter, terus perusahaan jenengan mau diwariskan ke anak EDW, itu nepotisme bukan? Nepotisme bukan? Nepotisme, tapi boleh tidak? Boleh, karena sesuai dengan kemampuannya. Sing ora entuk ki duwe perusahaan gede, anaknya cuma lulusan SD bolosan anu mimpin S2 S3 perusahaannya. Nepotisme mboten? Nepotisme, tapi baik tidak? Tidak, karena tidak sesuai dengan kemampuannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunggulah kerusakan ketika engkau amanahkan sesuatu yang tidak paham dengan amanah itu. Tuh, berarti kan besar nih muamalah tentang kejujuran ibu-ibu. Jenengan nek duwe anak nyet ora mampu tenan ya aja dipaksa, hancur mengko urusane. Walaupun anake dhewe. Tetapi kalau mampu, nepotisme dalam Islam cocok banget. Tidak mungkin Nabi akan memilih sahabat-sahabat yang tidak dia kenal, lebih mementingkan yang beliau kenal untuk memimpin peperangan, untuk memimpin suatu dakwah ke daerah jauh, kan begitu? Boleh. Lanjut lagi kaitannya dengan kejujuran dalam muamalah. Kalau Nabi memberi contoh, ketika Nabi berdagang itu malah dituduhke kekurangannya, diberitahu menyembunyikan mana-mana tadi. Wa bayyana burika lahum fi bai'imha wa in kadzaba wa qatani wa in kadzaba, dan ketika berdusta wa katama muhiqat barokah wa katama muhiqat barokatu bai'ihima, dan menyembunyikan, ya maksud disembunyikan itu kekurangan dari apa yang kita jual, ditutupi walaupun orang ditakok nih. Tetapi kalau itu aib, maka kejujuran itu lebih utama. Contoh ya, wah orang ditakok kayak alhamdulillah, salah. Dodolan motor wau, terus api saya bu alhamdulillah cubi tuh jegleng iso murah lancar. Tapi si pemilik itu tahu nek ini enek masalah, ya. Contoh nek dinggo ngebut oline bocor, tetes-tetes. Lah ora ditakok kok sah ora apa-apa. Ya ndak bisa. Termasuk di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa katama muhiqat barakahu baihima. Jadi kalau dia berdusta lalu menyembunyikan di sini menyembunyikan kekurangan atau aib yang dia jual, maka hilanglah atau leburlah kebarokahan jual beli itu. Jadi duitnya sing digawa pun ya ora barokah, motornya pun juga tidak barokah. Engko isine gur lora-loro, bengkel-bengkel dan seterusnya. Contohnya demikian. Makanya adab tadi pembeli ya, sekarang kita bahas ke penjual. Adab seorang penjual, kalau dia tahu ada aib dari yang dijual, maka sampaikanlah kepada calon pembeli. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu nek kain 10 biji. Katakanlah ini cara-cara mengikuti ala Nabi. Ada kain 10 biji. Kalau kulak 10 biji, regane sak yuto, berarti satu kainnya berapa? 100. Paham ya? Oke, kita coba mindsetnya dirubah tentang jualan. Berarti kalau saya beli 10 biji kain, regane modal 1 juta, berarti modalnya satu kain berapa? 100.000. Nah, versi Nabi enggak serta-merta 100.000, Bu. Berarti sak kain kan kudune minimal untuk bakbuk 1.000 atau badi, ngoten to, Bu. Tetapi Nabi itu memilih dulu dari 10 kain ini. Mungkin dulu tidak ada pabrik yang pakai quality check ya, karena pakai manual tangan, maka ada levelnya. Oh, 1.000 kuwi leveling ini ki. Berarti dari 10 kain itu Nabi punya satu sampel. Iki tidak ada cacat, lancar, bagus, halus. Iki sing modal 1.000 ki sakmene. Maka dijual Nabi katakanlah 120.000 umpama ngoten nggih. Akhirnya setelah dicek oleh Nabi ada 7 kain yang levelnya sama, berarti 120.000 kali 7. Qadarullah sing telu dicek, lho kok enek suweke.
berarti kira cocok nek modalnya 100.000, maka beliau turunkan, ya, atau diberitahu kepada pembeli ini modalnya 100.000 tapi enten cacate iki pripun. Kalau pembeli ora apa-apa, wong yang pun jahit kuning jero kan penak. Artinya kalau di awal sudah ada kejujuran tentang barang yang dijual, itu barokah. Andai kata tidak jadi orang beli itu, insya Allah ada pembeli lain yang akan beli itu, dan mungkin wallahu alam bisawab pas jenengan ngomong niki kula 100 tapi enten cacate ngeten. Ora apa-apa, kula tumbas niku 150 tok. Niki kula bayar 130. Lah itu kebarokahan. Tapi ya aja dijagake ngono kuwi. Penting jujurnya dulu gitu loh. Main Allahnya dulu. Kita cari ridhonya Allah dulu, ridhonya manusia nomor 2, badi nomor 3, apa mulai? Pokoknya nomor 1 Allah dulu, karena kalau yang nomor 1 sudah ridho, yang maha kaya tidak akan memiskinkan ibu-ibu. Jujur dulu. Nah itu salah satu adab penjual. Terus apakah boleh penjual itu mengatakan modalnya kepada pembeli secara etik? Tidak boleh sebetulnya, ya. Kalau ada penjual lain yang menjual dengan atau satu circle ibu-ibu. Jadi contohnya jenengan di komplek pedagang batik, adep-adepan kene. Ning kono wis dodol tenanan nanti jenengan mungkin modalnya 100, enggak. Dia baru transaksi kok. Jangan dong. Ya, kalau memang mau bilang modal ketika pembeli yang menanyakan. Tapi tadi di ada pembeli, tidak baik pembeli tanya modal. Walaupun pembeli sudah tahu, kecuali kanca kental bestinan ngoten monggo. Tapi kalau baru kenal jenengan ngolek-ngolek ke orang itu tidak baik. Lho koyo ngene 50.000 mah aku tuku ya 20.000. Nah ini tidak boleh dalam Islam. Menyakiti hati orang yang ikhtiar mencari harta halal. Paham ibu-ibu ya? Jadi disinkronkan. Kalau penjual boleh itu pada lingkup tertentu. Kalau pembeli tanya modal itu ya karena lingkup tertentu. Tidak semua penjual jenengan takai modalnya piro sih, modalnya piro sih, modalnya piro. Bikin niat tuku apa? Jadi ada etika penjual dan pembeli yang memang pada satu fase harus sinkron. Ada penjual yang lain, yaitu ketika barangnya ada, juallah dengan harga yang sewajarnya. Jika barangnya tidak ada, juga sewajarnya. Ini yang kadangkala sering disalahgunakan oleh para penjual. Barangnya sidik, regane dadi dhuwur, ya toh. Terus ketika barangnya entek, iklannya murah. Tahu maksudnya? Jenengan dodolan galon, kompor gas, apa jenenge? Galon gas, tabung gas. Astagfirullah, sik niki rada anu. Gas. Pas stoknya jenengan entek 30 biji, wah kuwi regane 50.000. Pinten to gas regane? 100. Tahu tabungnya. Nek gas itu 20 ribuan ya. 20. Gitu. Ya jenengan ngedel katakanlah 20.000, selawe. Terus pas stoknya jenengan garek loro, jenengan ngedole boten ngoten ngeten deh, atau ngeten stoknya gasnya wis entek jenengan nanti iklannya kita jual gas 18.000. Wah murah banget, aku siji mas entek kok. Nah itu ndak boleh apa jenis merusak harga pasar padahal dia ndak jual, ndak boleh. Wah aku ya dodolan nanti barang wis entek, ndak boleh. Harga itu harga ketika panjenengan punya barangnya. Ya, tidak boleh ketika tidak punya stoknya menurunkan harga barang kok duwe stok harganya normal meneh. Itu tidak boleh.
Itu jangan terlalu mengambil keuntungan. Yang berikutnya, penjual itu tidak boleh mengambil keuntungan di saat orang-orang dalam kesempitan. Bensin angel, efek perang Iran Israel, munggah kabeh. Lah jenengan ternyata ndek ini bar tuku 100 liter solar. Wah, cocok ketika ngenteni harga naik, jenengan simpen sih. Kalau dalam bahasa perdagangan jenenge menimbun stok. Kui dalam Islam awalnya makruh ya, tetapi setelah turun zalim karena tidak sesuai dengan tempatnya jadi dosa, haram. Nggih. Makruh itu ketika betul-betul paceklik ya, kita tidak punya apa-apa, disimpen dewe. Jadi makruh ketika panjenengan niru bulog-bulog menimbun, tapi tonggo-tonggone kentekan jenengan jek nyantai-nyantai, itu makruh. Okay. Walaupun niatnya untuk mempertahankan hidup ya, kalau bisa mboten. Terus ketika sudah susah lalu jenengan iklan, monggo solar 1 liter 20.000, padahal jenengan pulae pas jek 7.000, ditimbun sih ngenteni harganya tinggi, habis itu baru dijual. Nah itu kan niat seperti itu tidak boleh dalam Islam. Ngoten nggih. Jadi kejujuran dalam muamalah itu luas sekali, panjang sekali, dan semoga panjenengan ya bisa menjadi bagian dari orang-orang yang kalau sedang bermuamalah mengutamakan asas kejujuran. Lalu yang kedua, asas ta'awun, saling membantu. Jenengan itu kuning Indo Alfa ngono kae, nek rego larang ya ora ngenyang karo komputer ora iso. Isone ya ora sida karo sida, kepeksa karo ora ikhlas ora ikhlas ya ora kanggo nek karo sistem. Tapi gak karo wong dodol menungso ngono kok ngenyange tegel banget, itu ya mbok aja. Pokoknya sifat ta'awun panjenengan harus dimunculkan nggih. Nek kita sing dodol mesake jenengan ora butuh tuku, diniatke sedekah. Nek kita ora butuh banget to. Pinten niki Pak? Niki apa jenis jeruk nipise 5.000. Jeruk nipis pinten to? 10.000 5. Jenengan iki wis ora butuh, tapi nggih iki kula tumbas. Boleh dibawa jeruk nipisnya dikasihkan orang lain karena jenengan tidak butuh. Jangan dibuang, jangan mubadzir, jangan ditaruh rumah kalau nggak butuh. Atau habis gitu, Pak, wah ternyata ora butuh ding Pak, niki didodol meleh nggih, sapa ngerti tinggi modal. Boleh, ben kita orang sedekah banget, karena ada orang yang jualan itu tidak ingin dikasihani, Bu. Tidak semua orang yang jualan itu ingin dikasihani. Mereka betul-betul ikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Makanya jenengan acting tumbas lebih baik. Orang butuh tapi kok mesake, Pak kalau tumbas sih Pak, pinten kali dosa, nggih monggo. Wah, duitku kok ya 50-an kabeh, sing 50 mboten sasusuk. Lah niku kemayu ra apa-apa. Tapi untuk kebaikan. Enggak apa-apa itu, mereka seneng, penting orang ketok-ketok sombong banget. Ya. Niki Pak, susuke pinten 3 dosa pun mboten sasusuk. Lah sangar banget to nggih. Dan nek saged ngoten wis barokah tenan. Berarti habis ya, itu hadis yang terakhir Ibu. Wih, Masya Allah, wis sakmene. Dalam, monggo sebelum kita lanjut boleh tanya, wa ma'akum aina ma kuntum napa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Antri periksa. Ada orang yang sebelumnya itu mati. Boleh sah. Itu berarti kan masuk ke ta'awun, Bu. Dia ingin menolong ibu. Iki wis sepuh mesake, wis kecil sepuh ngenteni pucet, nah, padahal dia cek enom seger ya periksa. Ibu-ibu nomor pinten? 17. Ah, ini nomor kula 17. Bar niki lho Bu, monggon. Wah, itu pahalanya luar biasa. Jangan ditolak, itu tidak melanggar. Nggih. Karena apa tadi?
Boh, yang memberi bantuan memang niat untuk kebaikan. Benten nek kalih jenengan ora mesake to, Mbak. Aku wis tuwa lho. Jenengan ajekno. Dia ya wis lah, tapi ndak riba. Itu yang enggak barokah. Jadi sembuhin jenengan ora barokah, obatnya ora barokah. Begitu. Sip. Boleh siapkan pertanyaan, boleh kalau sambil melanjutkan bab yang muraqabah sebentar. Betul ya, muraqabah ya. Ini nanti bab tauhid ya, aqidatus shahihah. Bahwasanya jenengan nanti akan harus bisa bersifat ihsan. Ihsan itu panjenengan selalu diawasi oleh Allah. Tetapi pada awalnya ihsan itu berusaha untuk melihat Allah. Tapi kan jenengan tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena tidak bisa, yakin pasti Allah melihat kita. Pasti diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinten silahnya Bu? Monggo. Mendesak. Pripun? Misalnya kita mau membeli sesuatu, tapi itu sebenarnya sudah ditawarkan orang lain. Tidak boleh. Batasnya ada. Misalnya saya mau beli, dia kasih dikit. Batas waktunya kesepakatan dua belah pihak. Contoh, kalau awalnya sudah sepakat, motormu bodol nggih, ya kayak waktu orang dino. Kalau penjual mengatakan iya bilisan, maka harus disepakati sebelum 2 hari tidak boleh ditawarkan. Karena kalau sudah ditawarkan dengan jogo-jogo, mohon maaf ya, ada yang niat ben jogo-jogo nek kayak rasidong kok ben aku langsung entuk, salah, nanti jadi zon. Contoh ya, jenengan masih ada akad nih, transaksi jual beli masa tunda, ngantek besok lusa. Delalah kula sebagai penjual wis mumpung ngenteni rong dino karo tak tawake koncoku kae lah sapa ngerti ya gelem, tapi tak omongi. Mas, kita dal 10 itu kowe gelem ora? Tapi sesuk ya kepastiane ya. Ketoke sae nggih Bu ya. Tapi tidak boleh. Terus ketika koncone mosok gur 10 itu tak tukune 12 piye. Piye ayo. Akhirnya muncul ndak ridho gitu. Terus ngerti-ngerti ibu situ. Mas tak tukune ya entuk 9 juta ta ndek iki. Mumet kula. Ini tak dol koncoku entuk ganti 2 juta. Nek dituku ibu kok malah rugi 1 juta. Piye ya, kalau sudah akad ya sudah, tunggu dulu sampai selesai, tidak boleh ditawarkan. Ilor nanti jadi barang yang nilainya tidak barokah. Sepakat, tidak ada aturan khusus tentang itu, cuman kesepakatan. Bahkan panjenengan juk tempo sebulan kalau penjual aja mau. Ya kalau DP tapi engko DP-ne hangus nggih, mboten apa-apa. Nggih. Minta. Iya, kula pernah enten sing DP kula 5 juta duit entek. Wis nggih maam seting nggo tuku kelambi terus ra sida. Waduh. Pak niki artone pun telasi DP ini kalau ini pun sah-sah wong kula nggih cancel karena kula piyambak. Enggak apa-apa, halal itu uangnya. Ada yang lain mungkin? Oh monggo. Kita menawarkan yang telepon, ori enggak ucapnya, tahu kami ori yang enggak ori cuma bagian-bagian ini. Begitu kemudian ternyata pembelinya itu ini yang ori yang ini. Ada kami enggak awalnya itu salah, tapi kemudian dia minta kompensasi ya kan tahu itu ori atau enggak. Tahunya kita ori, yang enggak ori sudah kita sampaikan dulu. Kayaknya minta kompensasi ya kita yang itu. Tidak apa-apa. Makanya kalau jualan itu syarat yang utama mengetahui barang yang dijual dan mau dibeli.
beli. Jadi kalau belum melihat itu terjadi akad itu tidak barokah. Jadi memang harus jadi kanca tenan ora apa wis kiriman tak bayarin. Ndak, lebih baik harus tahu barangnya dulu. Dalam online kan kalau sudah pasti, ini sudah dibahas Ustaz Ridho belum di sini? Kalau memang online barangnya sudah barang umum pasti dan ada jaminan. Barang umum itu spesifikasinya sudah dijamin secara umum. Jenengan sudah mudeng ya jenenge air galon kan ya air galon. Nek wis jenenge kacamata frame ya kacamata frame. Sing susah itu ketika jual beli online tetapi barangnya barang second. Ya, barang yang perlu bukan ini loh jenenge, bukan relativitas, bukan sesuatu dari sudut pandang beda. Menurut sudut pandang penjual, bagus banget. Menurut sudut pandang pembeli, kok elek banget. Makanya harus perlu. Tapi kalau barang-barang yang baru, yang sudah jadi pakem secara umum, sebagian ulama memperbolehkan. Jadi jenengan mesti mudeng maksudnya tuku Honda NMAX Yamaha NMAX nek anyar ya wis genah ngono. Ketika sampai rumah kok delala kok ngene lho, kok bane mereke Toyota lho, kok anu lah iki perlu digugat karena sudah secara kesepakatan umum sudah jelas. Nggih. Ngoten nggih. Mungkin ada yang lain kok jadi fikih muamalah gitu. Allah cuma mau mengatakan al-birra manittaqa dalam hadis yang ke-59. Monggo ada yang lain? Boleh. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nanti kita pertemuan selanjutnya akan membahas perihal ihsan. Ini nanti termasuk kaidah kita membahas tentang sholat khusyuk ibu-ibu. Pas cocok. Jadi nanti ketika melihat perkara muraqabah, yaitu tingkatan-tingkatan dari ihsan, panjenengane ameh dosa makdeg karena takut dilihat Allah. Kita mau sholat makdeg karena takut napa jenenge mendapatkan teguran Allah. Apa-apa amal soleh itu kalau makluk karena Allah itu nanti apa itu bisa kita lihat pada bab raqabah. Inna rabbaka labil mirsad. Sebetulnya Allah itu maha mengawasi. Oh, ini ayatnya keren-keren nanti habis ini Bu. Tentang jenengan sholat itu bisa muncul syirik kecil ketika sholatnya karena hanya ingin diperhatikan oleh manusia. Jenengan pas nih ajeng Rufaidah sampai ke sini sholatnya ning pinggir tiangan niatnya ben ora ketok nek sholat. Sholat Allahu Akbar. Pas ajeng sholat panjenengan pun paham to ajeng maos napa? Al-Fatihah rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini sunnah Nabi lo ya. Aja rumangsa cendek-cendek edok ndak. Ya cuman kalau untuk adab tentang Quran ya nek saged aja kulhu ina lah ya. Surat-surat yang lain ya ndak cemburu. Latihan dihafalkan. Pas rakaat pertama kuliah ayyul kafirun rampung ruku sujud. Nah pas sujud niku ternyata ibu-ibu Rufaidah lain wis mulai berdatangan. Wis ana sing senden sik biasane nggih. Sing awal-awali wis mencak-mencak nang pinggir-pinggir to. Nggih. Lho lah nggih. Ya senden lah Bu Siti wis salat niku ya dadi kerungu-kerungunan. Iki Bu Siti ya, Bu Siti ya. Sregep tenan nyetane ku ning dina mesti tahiyatul masjid to. Terus rakaat pertama kan kuliah ayyul. Rakaat kedua apa? Nah, bareng kerungu ngono rakaat kedua dadi asyamsi wadduhaha. Jadi suwe lah. Kayak gitu nanti akan kita bahas di perkara muraqabah. Saat itu panjenengan sedang mengkerdilkan Allah. Ya, Allah dikai kuliah ayyuhal kafirun, menungso dikasih wasyamsi waduhaha.
Jadi masya Allah ruku iki lho iso jejeg padahal cek sepuh. Wis sepuh. Mau krungu ngono ki langsung Allahu akbar. Waladhdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baleni meneh ketok suwe. Nah saat itu sudah mengkerdilkan Allah. Merasa diawasi manusia lebih baik daripada diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada itu langsung di awal ayatnya, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihatmu ketika engkau berdiri. Berdiri itu qiyamus shalah. Berdiri terus wa taqallubaka fis sajidin, dan yang melihat gerakan badan kita di antara orang-orang yang sujud itu Allahu Rabbul Alamin. Jadi nek wis gerakan salat kaya ngoten niku kudune kepada Allah. Nek ngantek menungso berarti sudah ada syirik kecil. Ya, salatnya bukan untuk Allah tapi untuk manusia, penghargaan kepada manusia. Kaya nek kula pas dadi imam ngoten niku kan mesti kan ngulati makmum sik istau waqtadilu sawu syufuf, pas ngulati jamaah kan lho nek calon mertua wah langsung awale meh kuliah karo kulu dadi amma yatasaalun, wah mesti mertuaku ayo mantuku. Berarti saat itu mengkerdilkan Allah. Itu besok pembahasan muraqabah. Maka bulan depan di waktu yang sama siap-siap akan kesindir perkara sholat. Nek ora siap atine disindir de Iqbal mboten sarawu. Rada abot Bu Benjang. Jenengan nek ngantek sakniki maca bacaan salat ora mudeng sesuk kesindir. Ampun kula kasih kisi-kisi ya. Sing mudeng artine gur Allahu Akbar, bar niku ora mudeng wis sesuk entek Bu. Siap-siap nangis nggih. Karena panjenengan kata sing usia menjelang maghrib, usia ba'da ngisa niku wis masa-masa deg-degan. Niku harus siap-siap nggih. Aku justru siap nggih. Mungkin nek ketoke anyel ya lha piye wong materine marahi jenengan anyel mengko. Disiap-siapke nggih, kula kasih kisi-kisi sekarang, besok bacaan-bacaan salatnya raketan sithik lah ene sing dihafalke artine nggih. Sami Allahu liman hamidah. No artine napa disiapke? Napa artine? Alhamdulillah maha mendengar. Sik kula kei tulisan ya ben kula ora lali. Berarti kok di tes bacaan sholat. Wes nek meje mulai pamit sakniki dipikir-pikir. Lah piye ameh ihsan kalau panjenengan ternyata orang mudeng ngomong apa kalih Allah. Ya toh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyakan lagi Ibu? Cakap? Monggo. Ayo wes terus tidak apa-apa. Nah itu kan ada biaya ongkir yang ditanggung sama pembeli. Dalam sistem kan saya ke daerah ini, ke alamat ini, saya 17.000. Sudah disepakati antara dua sama pembeli. Nah penjualnya ini kan orang ada dalam itu. Tapi pas barang sudah sampai sudah dikasihkan ke penjualnya, sudah satu sudah amalannya sudah selesai, tapi 3 hari atau 1 minggu ada tagihan. Tagihan kayak diberitahu dari adminnya, ini ada kemarin itu ada sisa rumah dapat diskonan dari minta ongkir, sisanya misalnya 10.000. Nah itu nanti yang sisa ini uangnya halal untuk penjualnya atau harus dikasih kembali ke pembeli.
Cara yang paling aman setelah sepakat dengan harga, maka harga setelahnya itu anggap saja tidak ada. Sekecil apapun dan sebesar apapun jangan, karena berarti ada perubahan akad. Ya, perubahan akad setelah kesepakatan itu takutnya menzalimi salah satu pihak, entah itu dari pihak ketiga atau pihak yang lainnya. Nah, kita anggap saja tidak tahu menahu, atau ya ini sistem online yang harus banyak pembenahan itu. Termasuk jenengan ngerti-ngerti untuk diskon produk. Wes ngerti regane 80.000, wes rampung bayar ngerti-ngerti sing dipotong dari rekening jenengan gur swidak loro lah ini akad yang kita tidak tahu lagi mengambil uang dari mana, siapa yang nambahi, siapa yang rugi dan seterusnya. Tapi kalau masih dari dua pihak, penjual dan pembeli saja, sama-sama sudah memberitahu, insya Allah tidak masalah. Contoh, nanti yang menanggung dari penjual, nanti kalau ada potongan sudah kita siapkan anggaran dari awal sudah jelas, tapi tiba-tiba ada perubahan, uang barangnya wis ketonggone dhewe, wis rampung kabeh semua transaksi, tiba-tiba ada perubahan akad di dalamnya, itu tidak boleh. Ya mending tapi ya sekarang transaksinya tiba-tiba begitu, itu sistemnya yang belum masuk sistem syariatnya. Ya perlahan saja kita tolak saja uang-uang yang berkaitan dengan itu sekecil apapun. Gitu nggih. Ada solusi panjenengan tidak terima dibiarkan, atau panjenengan memberi masukan, kan kita tidak bisa. Itu sistem yang berjalan tak itu? Wih, monggo. Tetapi kalau diketahui uang yang diterima kita dari harta riba, maka tidak bisa dimasukkan ke perihal keagamaan, bangun masjid, sedekah, infak. Dianjurkan afdalnya untuk tempat umum seperti MCK, jalan, penerangan, pagar, sampah. Jenengan beli sampah, uang riba, terus sampahnya ditaruh di tempat umum yang baik, itu lebih afdal untuk membersihkan keterikatan kita dengan harta riba, atau membersihkan diri kita yang dekat-dekat dengan riba. Jenengan selama ini duit deposito dari bank konvensional 2M, keh banget kuwi. Dulala untuk bunga depositonya sekitar hampir 50 juta, sudah 10 tahun, tapi 50 juta diuangkan kan menggiurkan banget loh. Iki nek dadekke sapi siji karo wedhus papat ijek turah ya tak nggo kurban, ndak boleh. Wis ikhlaskan saja uang itu sebagai pembersih harta selama panjenengan bekerja sama dengan bank konvensional atau ribawi, walaupun ini ada khilafiyah di dalamnya. Pokoknya sing rada deg-degi tinggalkan aja. Kalau kita sebut syubhat. Nek jenengan wis ragu, mending tinggalkan saja. Insyaallah rezeki iki wis layak tasib kok bagi orang yang beriman itu penak. Iki buktine urip kabeh seneng kabeh to nggih. Rezekine cukup sedaya ta niki? Alhamdulillah. Enten sing gajine 500.000? Cukup 500.000 sebulan cukup? Iya Ibu. Coba saya tanya, nek panjenengan digaji Bapak 500.000 sebulan cukup enggak? Cukup. Pasti cukup. Ya mbok karo kaliren apa karo anu penting cukup dulu. Oh, Masya Allah. Ya, barokah orang bersyukur itu cukup. Apapun yang Allah berikan kepada panjenengan itu cukup. Nanti Allah akan cukupkan dengan cara yang lain. Gitu ya, Bu. Ibu apa Mbak niku? Gitu nggih Mbak nggih? Mugi-mugi transaksinya Ibu. Nggih, Bu. Nggih, barokah. Ada yang lain cekap nggih? Hadza wallahu alam bisawab. Selamat berlibur ya, kulineran ngaturke putu atau apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.